Halo keluarga Indonesia, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di acara Kumpul Keluarga. Nah, keluarga Indonesia, bicara tentang pola asuh anak, pola asuh ini sangat berpengaruh pada kehidupan anak sampai nanti dia dewasa. Nah, ada istilah namanya mindful parenting. Ini kita akan bahas hari ini bersama psikolog kita. Sebenarnya mindful parenting itu apa sih? Mudah tidak sih? Atau justru sulit menerapkannya? Nanti kita bahas bersama psikolog kita. Ada Mbak Ayu Sutomo. Langsung aja kita sapa ya. Halo Mbak Ayu. Hai Dika, apa kabar? Aku baik. Alhamdulillah. Selalu sehat ya Mbak Ayu ya? Insya Allah. Mbak Ayu. Oke, hari ini kita bicara tentang mindful parenting. Sebenarnya ini mungkin sebagian orang sudah banyak mendengar tentang ini, tapi bisa dijelaskan lagi nggak sih Mbak Yu? Sebenarnya itu apa sih mindful parenting? Kalau kita berbicara mengenai mindful parenting itu sebetulnya adalah pengasuhan yang berkesadaran penuh terhadap apa yang dilakukan atau apa yang menjadi treatment dilakukan oleh orang tua kepada anaknya, dilakukan dengan penuh kesadaran. Jadi bukan hanya proses yang mengalir begitu saja karena sudah menjadi sebuah proses otomatis gitu karena hari-hari dilakukan gitu kan. Misalnya kayak suapin anak, kemudian nemenin anak main atau apa, tapi karena itu udah hari-hari seringkali kan nggak dilakukan, nggak dihayati gitu, tetapi dilakukan gitu aja karena udah jadi sebuah proses otomatis yang berjalan gitu kan. Nah, sementara si mindful parenting ini adalah berfokus pada sini dan kini, jadi apa yang dilakukan saat ini, berpikir di masa kini gitu kan, dan membersamai anak dengan sepenuh hati untuk menemani dan nggak yang lewat gitu aja gitu jadinya. Oke, jadi sebenarnya istilahnya ini adalah hal-hal pola asuh ataupun kegiatan ibu pada anaknya, mendidik anaknya, tapi benar-benar dihayati, bukan hal yang berlalu begitu saja, sedang menyuapi ya sudah, tidak melihat interaksinya seperti apa, anak suka seperti apa begitu ya. Nah, untuk bisa menyadari dan menerapkan ini perlu seperti apa sih Mbak Ayu orang tua? Oke, kalau misalnya sebenarnya bukan hanya dalam aktivitasnya ya. Jadi kalau kita bicara mengenai lingkup mindful itu bukan hanya berhenti pada oh ya beraktivitasnya hadir penuh, iya betul. Tapi kemudian juga mindful itu berkesadaran penuh terhadap proses yang terjadi dalam pengasuhan tersebut gitu. Jadi kalau misalnya anaknya misalnya menumpahkan sesuatu gitu, kemudian tidak mudah untuk terpancing kemudian marah, tetapi kemudian berkesadaran penuh terhadap pengasuhan, oh ini lagi terjadi proses apa ya, oh anak saya mungkin menumpahkan sesuatu itu karena dia lagi mencoba untuk inisiatif, tetapi tidak terlaksana dengan baik. Nah, kalau kita berkesadaran penuh terhadap hal tersebut, maka tidak akan mudah untuk kemudian kita judgment terhadap anak, kemudian langsung marah pada anak, membuat anak menjadi tidak nyaman. Tapi responnya bisa jadi jauh lebih tenang, jauh lebih nyaman gitu kan. Jadi untuk mencapai hal tersebut, maka yang dibutuhkan adalah satu, kita fokus pada kondisinya saat ini di sini gitu. Kemudian kita menghayati penuh sebuah proses parenting itu seperti apa gitu, bukan dijalani begitu saja, tapi kita pahami penuh proses yang terjadi dalam tumbuh kembang anak saat itu sedang apa. Memahami anak, yang kedua dan yang ketiga adalah memahami diri kita juga. Jadi berkesadaran penuh terhadap dinamika yang terjadi dalam diri kita. Hal-hal apa yang menjadi pemancing emosi kita, hal-hal apa yang membuat kita mudah marah, sehingga ketika hal itu terpancing dan kita berkesadaran bahwa oh ini bukan salah anaknya, memang saya sensitif sama isu tersebut. Nah, itu akan membantu kita untuk kemudian nggak mudah untuk memberikan respon yang kurang tepat pada saat berinteraksi dengan anak. Dan ini juga masuk tidak sih pada cara kita berkomunikasi, menghargai apa yang mereka lakukan? Oke, kalau itu jelas masuk banget gitu ya, gimana kita berkomunikasi dengan anak gitu. Kemudian kita bisa berkomunikasi dengan anak secara baik dan nyaman ketika kita merasa nyaman dengan diri kita. Betul. Nah, mindful parenting itu bagiannya adalah kita kenal juga nih dengan diri kita. Kita berkesadaran penuh tentang diri kita tuh, gaya komunikasinya gimana. Hal-hal apa yang kemudian menjadi trigger masalah kalau kita berkomunikasi. Nah, kalau kita paham itu, berkomunikasi dengan anak pun akan jadi jauh lebih nyaman gitu. Bagaimana dengan luka-luka masa lalu? Apa ini berpengaruh nggak sih untuk orang tua kesulitan untuk menerapkan mindful parenting? Iya, jadi seringkali terjadi seperti itu. Jadi nggak memahami yang terjadi dalam diri kita tuh ada apa sih? Hal-hal apa yang membuat kita luka dan belum selesai, sehingga pada akhirnya itu kita arahkan kepada anak gitu kan. Jadi harusnya itu adalah urusan kita dengan mungkin pengasuhan kita dulu oleh orang tua kita gitu. Tapi itu belum beres, kemudian itu belum bisa diterima, belum bisa di reframing dengan tepat, sehingga pada akhirnya kita memperlakukan anak
ya secara otomatis begitu aja gitu. Nah ini kalau misalkan kita kadang-kadang kan berpikir bahwa kebenaran itu adalah kesepakatan. Apa yang disepakati di masa lalu, akhirnya itu dilakukan juga. Misalkan contoh saat orang tua kita menasihati, saat kita memberikan argumen dianggap membantah. Nah itu apa bisa jadi juga akhirnya diterapkan dan jadi kesulitan seseorang untuk membentuk pola asuhnya menjadi yang mindful? Iya, bisa begitu gitu. Kalau misalnya memang itu tidak diubah. Jadi kita memahaminya bahwa apa yang terjadi dulu gitu kan ya udah seperti ini, dan kemudian kita menerapkan itu pada anak kita. Padahal ini adalah mungkin satu situasi yang udah nggak relevan lagi. Dulu mungkin orang tua kita berlaku seperti itu gitu kan karena ada problem dengan orang tuanya yang dulu yang pada akhirnya berpengaruh kepada kita begitu kan. Tapi kemudian kalau sudah berada dalam state kita paham diri kita dengan baik sehingga mau melakukan pengasuhan yang berkesadaran, sadar diri, sadar anak dan sadar lingkungan begitu kan. Nah, pada saat kita sudah memulai untuk mau sadar diri, berarti kita punya keinginan untuk memutus mata rantai tersebut ya. Gitu. Jadi memang benar-benar harus mulai dari dalam diri, yakini bahwa diri kita sudah bersih dari hal-hal yang tidak nyaman begitu ya. Oke, nanti kita lanjut lagi dan kita akan ngobrol juga dengan salah satu ibu ya dan putranya. Tapi setelah jeda berikut. Nah, Keluarga Indonesia jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga.